Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaizatul Rifka dengan NIM 250705035. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen sistem file atau file system management. Sistem file merupakan salah satu komponen penting dalam sistem operasi karena berperan dalam mengatur seluruh data yang tersimpan di perangkat komputer. Tanpa adanya sistem file, komputer tidak akan mampu menyimpan maupun menemukan data yang dibutuhkan pengguna. Oleh karena itu, pada presentasi ini saya akan menjelaskan pengertian sistem file, fungsi sistem file, implementasi sistem file, serta keamanan sistem file yang berfungsi melindungi data dari berbagai ancaman. Selanjutnya, selanjut, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian sistem file. Pira. Hmm, hmm, baik. Untuk pengertian dari sistem file. Sistem file adalah metode yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur, menyimpan, mengakses, dan mengelola data pada media penyimpanan memori hard disk, SSD, flash disk, maupun kartu memori. Tanpa sistem file, komputer tidak dapat mengetahui lokasi penyimpanan suatu data dan tidak dapat mengaksesnya kembali dengan benar. Sistem file membantu mengorganisasi data dalam bentuk file dan folder sehingga lebih rapi dan mudah ditemukan. Bayangkan jika komputer tidak memiliki sistem file, semua data akan tersimpan secara acak dan komputer tidak akan mengetahui lokasi penyimpanan data tersebut. Akibatnya, pengguna tidak dapat membuka kembali file yang telah disimpan. Oleh karena itu, sistem file berperan penting dalam mengorganisasi data ke dalam bentuk file dan folder agar lebih rapi dan terstruktur. Beberapa contoh sistem file yang banyak digunakan saat ini adalah FAT32, NTFS, XFAT, XT4 pada Linux, dan APFS pada Mac OS. Setiap sistem file memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing sesuai kebutuhan pengguna dan sistem operasi yang digunakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi sistem file. Fungsi sistem file memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam pengelolaan data. Fungsi pertama yaitu menyimpan data secara terstruktur. Data disimpan secara terstruktur sehingga data tidak tersimpan secara acak dan mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Fungsi kedua adalah mengatur file dan folder sehingga pengguna dapat mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Fungsi yang ketiga yaitu adalah mempermudah pencarian data. Dengan adanya sistem file, setiap file memiliki nama dan lokasi yang jelas, sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat. Selain itu, sistem file juga mengatur hak akses pengguna untuk menentukan siapa saja yang boleh membuka, mengubah, atau menghapus suatu file. Fungsi yang terakhir adalah menjaga keamanan dan integritas data. Sistem file membantu untuk memastikan bahwa data tetap utuh, tidak rusak, dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki izin. Oleh karena itu, sistem file menjadi bagian yang sangat penting dalam operasional komputer sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen sistem file. Manajemen sistem file adalah proses pengelolaan file dan direktori yang dilakukan oleh sistem operasi. Tugas utama manajemen sistem file adalah memastikan seluruh data dapat disimpan, diakses, dimodifikasi, dan dihapus dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Dalam praktiknya, sistem operasi dapat membuat file baru, membuka file yang sudah ada,
mengubah isi file, menghapus file yang tidak diperlukan, serta mengatur direktori atau folder untuk mengelompokkan file. Selain itu, sistem operasi juga mengelola ruang penyimpanan agar kapasitas yang tersedia dapat digunakan secara efisien. Dengan adanya sistem file, pengguna dapat mengelola data dengan lebih mudah, cepat, dan teratur sehingga aktivitas penggunaan komputer menjadi lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem file. Implementasi sistem file merupakan cara sistem operasi menerapkan mekanisme penyimpanan dan pengelolaan data pada perangkat penyimpanan. Implementasi ini melibatkan berbagai teknik dan metode agar dapat disimpan dengan aman serta mudah diakses ketika diperlukan. Tujuan utama implementasi sistem file adalah meningkatkan efisiensi penyimpanan data, mempercepat proses akses data, dan mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan. Sistem operasi harus mampu menentukan lokasi penyimpanan data, mengatur hubungan antara file dan folder, serta memastikan data tetap konsisten selama digunakan. Implementasi yang baik akan membuat sistem bekerja lebih cepat, mengurangi resiko kehilangan data, dan meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengakses informasi. Selanjutnya yaitu tentang struktur sistem file. Struktur sistem file terdiri dari file dan direktori atau folder. File merupakan unit dasar yang digunakan untuk menyimpan data, sedangkan direktori berfungsi sebagai tempat untuk mengelompokkan file agar lebih terorganisir. Sebagai contoh, seorang mahasiswa dapat membuat folder bernama kuliah. Kemudian di dalamnya terdapat folder yang bernama tugas, praktikum, dan materi. Dengan struktur seperti ini, pengguna akan lebih mudah menemukan file yang dibutuhkan tanpa harus mencarinya secara manual satu persatu. Struktur sistem file yang baik juga membantu sistem operasi dalam mengelola data secara efisien serta mengurangi kemungkinan terjadinya kehilangan data akibat penyimpanan yang tidak teratur. Selanjutnya yaitu metode alokasi file. Dalam sistem file, data disimpan menggunakan metode alokasi tertentu. Metode pertama adalah contiguous allocation, yaitu metode yang menyimpan data secara berurutan dalam blok penyimpanan. Keuntungan metode ini adalah proses akses data menjadi sangat cepat, tetapi dapat menimbulkan fragmentasi. Metode kedua adalah linked allocation, yaitu setiap blok data saling terhubung menggunakan pointer. Metode ini lebih fleksibel karena ukuran file dapat bertambah tanpa harus memindahkan data yang sudah ada. Metode ketiga adalah indexes allocation, yaitu menggunakan tabel indeks yang berisi alamat seluruh blok data. Metode ini banyak digunakan karena memudahkan pencarian data dan meningkatkan efisiensi akses file. Selanjutnya, operasi dasar file. Sistem operasi menyediakan berbagai operasi dasar file yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Operasi pertama adalah create, yaitu membuat file baru untuk menyimpan data. Selanjutnya, terdapat open yang digunakan untuk membuka file yang sudah ada. Operasi read digunakan untuk membaca isi file, sedangkan write digunakan untuk menambah atau mengubah data di dalam file. Selain itu, terdapat rename untuk mengganti nama file dan delete untuk menghapus file yang tidak lagi diperlukan. Setelah selesai menggunakan file, pengguna dapat melakukan operasi close untuk menutup file. Seluruh operasi ini merupakan bagian penting dalam pengelolaan data yang dilakukan oleh sistem operasi. Selanjutnya yaitu keamanan sistem file. Keamanan sistem file adalah mekanisme perlindungan yang diterapkan untuk menjaga data dari akses yang tidak sah, kerusakan, maupun kehilangan data. Dalam era digital saat ini, keamanan data menjadi sangat penting karena hampir seluruh aktivitas manusia melibatkan penyimpanan informasi dalam bentuk digital. Tujuan utama keamanan sistem file adalah menjaga kerahasiaan data, menjaga integritas atau keutuhan data,
serta memastikan data tetap tersedia ketika dibutuhkan. Dengan adanya keamanan sistem file, pengguna dapat merasa lebih aman saat menyimpan informasi penting pada perangkat komputer. Selanjutnya, ancaman sistem file. Ancaman sistem file yaitu terdapat berbagai ancaman yang dapat membahayakan data. Yang pertama yaitu malware dan virus. Malware dan virus dapat merusak atau menghapus file penting. Yang kedua yaitu akses tidak sah. Pengguna yang tidak berhak dapat mengakses data. Yang ketiga ada pencurian data. Pencurian data yaitu data dapat dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat ada kerusakan perangkat. Kerusakan perangkat yaitu kerusakan hardware dapat menyebabkan kehilangan data. Yang kelima ada human error. Human error adalah kesalahan manusia seperti menghapus file penting secara tidak sengaja. Baik, selanjutnya mekanisme keamanan sistem file. Untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut, sistem file menerapkan beberapa mekanisme keamanan. Mekanisme pertama adalah permission atau hak akses yang mengatur siapa saja yang dapat membaca, menulis, atau menjalankan file tertentu. Mekanisme kedua adalah penggunaan password dan autentifikasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat membuka data. Selain itu, terdapat enskripsi data yang mengubah informasi menjadi kode rahasia sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak lain tanpa kunci yang sesuai. Backup juga menjadi mekanisme penting karena berfungsi membuat salinan data sebagai cadangan jika terjadi kehilangan data. Yang terakhir yaitu antivirus. Antivirus digunakan untuk mendeteksi dan menghapus malware yang dapat merusak sistem. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sistem file merupakan komponen penting dalam sistem operasi yang berfungsi mengatur penyimpanan dan akses data. Sistem file membantu pengguna dalam menyimpan, mengelola, dan menemukan data secara efisien. Implementasi sistem file yang baik dapat meningkatkan kinerja sistem dan mempermudah pengelolaan data. Selain itu, keamanan sistem file sangat diperlukan untuk melindungi data dari berbagai ancaman seperti virus, pencurian data, dan kerusakan perangkat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai manajemen sistem file dan keamanan sistem file sangat penting agar data dapat tersimpan dengan aman, teratur, dan mudah diakses kapanpun dibutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.